Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga, dan hari ini tema yang akan kita pelajari bersama adalah jangan takut, diambil dari bacaan Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita melanjutkan PA pada hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami selalu melingkupi kami, sehingga kami hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Pada hari yang indah ini, kami sama-sama akan berdoa, kiranya apa yang kami pelajari menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui api, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan, dan saya akan memberikan pengantar singkat bagi kita semua. Di tahun 2021, banyak orang terpapar karena pandemi COVID-19. Banyak orang merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang disayangi. Dan harapan kita di tahun 2022 ini, COVID mulai menghilang, agar apa yang kita harapkan semua ada dalam keinginan. Tetapi yang namanya harapan belum tentu terjadi. Lalu bagaimana kita menghayati di dalam Tuhan? Apakah yang kita harapkan di dalam Tuhan di awal tahun 2022 ini? Kiranya bahan pengantar PA ini akan menolong kita untuk menghayati apa yang Allah kerjakan bagi bangsa Israel. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat saudara-saudari sekalian untuk melihat ada dua hal penting yang Allah lakukan bagi bangsa Israel. Yang pertama, Allah menyertai dan menebus.
Di awal bacaan kita hari ini, ada sosok yang membentuk, menciptakan, dan mengenal umatnya. Allah sangat-sangat mengenal orang Israel. Kata menebus dalam bahasa Ibrani-nya adalah Gaal, yang diterjemahkan seorang anak laki-laki yang menebus. Sehingga Wycliffe berpendapat bahwa Allah mengatakan demikian, ingin menegaskan bahwa Allah memperlakukan umat Israel seperti salah satu anggota keluarga. Ini menandakan bahwa kedekatan antara Allah dengan Israel itu sangat baik, sehingga kasih yang diwujud nyatakan Allah kepada bangsa Israel adalah dengan menyertai dan menebus mereka. Di ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan dilanjutkan ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ini sangat jelas bahwa Allah bukan hanya berkata-kata saja, tetapi Ia menyertai dan menebus umat Israel. Dan di ayat yang keempat, Allah juga menyampaikan bahwa mereka sangat berharga baginya. Begitupun dengan kita saat ini. Kita pun berharga di mata Tuhan. Allah menyertai kita dan telah menebus kita. Penebusan dan penyertaannya bukan berarti sebuah karya yang sia-sia sehingga kita bebas melakukan apa saja. Namun penghayatan iman kita kepada Allah itu sangat penting agar apapun yang kita lakukan selalu berkenan di hadapannya. Di tahun 2022 ini tentu saja banyak peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi dan belum kita ketahui. Namun Allah berpesan kepada bangsa Israel dan juga kita saat ini supaya jangan takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini pesan yang sangat penting untuk kita hayati di dalam iman dan terus bertumbuh di dalam kasih-Nya. Yang kedua, Tuhan menghimpun kembali. Sebab akibat bangsa Israel jatuh, akibatnya mereka tercerai-berai. Dan kerinduan yang mereka nanti-nantikan adalah mereka dapat bersatu kembali. Dan Allah sendiri yang akan menghimpun kembali mereka, baik dari timur, barat, utara, selatan. Menariknya, bukan hanya laki-laki, namun perempuan juga akan dihimpunkan. Ini menegaskan bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Apakah penghimpunan ini hanya cukup untuk bangsa Israel? Oh tidak. Tentu untuk orang-orang yang menyebutkan Dia juga. Di ayat yang ke-7 ada frasa yang berbunyi, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Dengan demikian, kasih karunia dari Allah itu tidak terbatas untuk orang Israel saja. Namun kasih karunia sangat luas termasuk kita yang percaya kepadanya. Sehingga saya katakan tadi bahwa ketika kita ditebus, Allah menyertai kita, itu bukan berarti kita seenaknya melakukan hal-hal yang berbeda dengan kehendak Tuhan, tetapi kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di dalam Yesaya
pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 menjelaskan bagi kita semua bahwa hanya Allah saja satu-satunya pribadi yang dapat menebus, menyertai, dan memulihkan umatnya. Pemulihan yang terjadi bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi untuk kita juga saat ini. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus, dan Roh Kudus terus berkarya di dalamnya, dan juga melalui penyertaan Roh Kudus kita pun hidup di dalam kasih karunia itu. Di awal tahun 2022 ini kita pasti akan menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Namun Allah berpesan kepada kita dan juga kepada sesama-sesama orang beriman agar kita tidak takut. Teruslah berpengharapan di dalam Tuhan, sebab hanya Dia saja yang mampu menebus, menyertai, dan memulihkan hidup kita. Demikian pengantar singkat yang dapat saya berikan. Kiranya pengantar ini akan menolong kita menghayati iman di dalam Yesus Kristus, dan video pengantar ini akan dibagikan di grup WA info GKI Tegal Rejo untuk dihayati dan ditanggapi bersama. Salam, salam damai Kristus beserta kita.